Sebelum itu Bunda mau tanya, ini rata-rata pada kelas berapa ya? 5. Ada ngoceh. Kelas 5 sama 6 ya? Kelas 1 nih. Kelas 1. Nah, pasti tentang Al-Quran dan Al-Hadis ini pasti kalian udah pelajari. Salah. Belum. Nah, sekarang Bunda ingin menjelaskan tentang apa sih pengertian strategi rotating seri eksama. Sebelum itu Bunda menjelaskan tentang pembelajaran itu seperti apa. Pembelajaran adalah sebuah interaksi antar siswa dengan pendidik dengan melalui sumber belajar, yaitu dengan melalui material, fasilitas, perlengkapan maupun prosedur yang saling mempengaruhi untuk mewujudkan sebuah tujuan pembelajaran. Cut dulu, Put. Selanjutnya tentang strategi rotating seri eksama. Ini merupakan sebuah prosedur yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dengan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dengan memiliki kepercayaan diri dalam persiapan pembelajaran akan jauh lebih baik. Jadi strategi ini kan melalui kita bisa membentuk dalam kelompok. Ini kan sudah Bunda bagi nih, ada berkelompok. Nah, ini bisa disebut dengan strategi rotating seri eksama. Selanjutnya kelebihan dari pembelajaran ini. Satu, sebuah struktur yang jelas yang memudahkan siswa untuk berbagi dengan rekan-rekannya atau teman-temannya yang berbeda dalam waktu yang singkat dan biasa. Jadi ini bisa disebut dengan kalian bisa menukarkan pikiran kalian kepada teman-teman kalian ya. Yang kedua, siswa bekerja sama dengan siswa yang lainnya. Itu kelebihannya. Selanjutnya kekurangan dari pembelajaran. Satu, siswa menjadi merasa cemas. Karena apa? Ini sudah membentuk kelompok. Nah,
dan mudah bagi siswa untuk mendapatkannya. Selanjutnya ini tentang Al-Quran. Kalian ini apa pemahaman kalian tentang Al-Quran itu seperti apa sih? Paham nggak? Apa? Al-Quran itu apa? Al-Quran itu kan kalam Allah. Jadi kita sebagai umat Muslim wajib untuk mempelajari Al-Quran tersebut, ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan sebuah pedoman dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Setelah adanya Al-Quran itu kan pasti ada Al-Hadis. Nah, Al-Hadis itu sendiri adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tumpuan umat Islam hingga saat ini. Ajaran agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Pembelajaran Al-Quran dan hadis dapat menjadi upaya yang menjadi efisien dalam mempertimbangkan untuk melakukan sebuah latihan antara siswa dan guru dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis. Ini sebuah aspek pembelajaran dalam lingkungan kita, serta menjadi interaksi tanpa henti antara perbaikan dan perjumpaan hidup untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Pedoman Al-Quran dan Al-Hadis ini sebagai dasar ajaran Islam tidak seperti yang dilihat sebagai keyakinan semata. Lebih jauh, kebenaran itu juga sejalan dengan kebenaran yang dapat diakui secara umum dan rasa sehat. Selanjutnya, mengenai kata Al-Quran ini, banyak sekali para ulama, yaitu satu, Imam Syafi'i adalah salah satu mazhab yang terkenal bahwa Al-Quran bukanlah mushtaq atau pengaturan kata, bisa jadi gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus kepada Nabi, kitab surgawi yang diumpamakan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Imam Al-Faraq. Kata Al-Quran ini dapat berupa kata mushtaq yang dibentuk dari kata Quran yang merupakan Islam, jamak dari kata qari'atun yang berarti arah atau penanda. Yang ketiga, Al-Asri, yaitu mushtaq dari kata Korona yang berarti menggabungkan. Selanjutnya Al-Jujjaj. Kata Al-Quran ini menjadi Kullakun dan tak mushtaq, kata susunan. Al-Qa'u yang berarti pengumpul. Selanjutnya Syekh Muhammad Hadari dalam bukunya At-Tashri' Al-Islam. Al-Quran adalah kalam Allah dalam bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai kata para ulama, ya. Setelah itu hadis. Hadis yang menyetujui bahasa lughat atau secara spesifik. Satu, al-jadid atau sesuatu yang modern, atau kebalikan dari kata al-qadim atau sesuatu yang lama. Yang kedua, al-khobar atau berita, yaitu sesuatu yang bergantung dan dipertukarkan dari satu individu ke individu lainnya. Yang ketiga, al-qarib, apa yang tetap akhir-akhir ini terjadi. Jadi itu tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak? Oh, nggak ada. Nanti kalau Bunda nanti ada sebuah pertanyaan yang sangat mudah sekali, ya. Kalian pasti bisa kok. Selanjutnya, pengaruh penggunaan strategi rotating ini, yaitu pelaksana pembelajaran dengan teknik ini dapat dilakukan dengan cara memiringkan sekelompok individu setiap kali suatu alamat sehingga siswa akan lebih menjadi dinamis dalam mempersiapkan pembelajaran. Sampai di sini, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Benar, tidak. Nanti kalau Bunda tanya nggak tahu,
lanjut ke sebuah pertanyaan. Ini kan sudah Bunda bagi kelompok, sudah Bunda bagikan kertas. Nah itu nanti kalian tulis soalnya. Soal langsung jawab ya. Soal jawab, soal jawab. Adek yang itu duduknya tolong dong. Ya mulai ya. Satu. Tulis. Oke. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Al-Quran diturunkan dua. Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap selama sudah langsung dijawab ya. Bertahap-tahap selama. Ini kan ada 3 tahapan. Jadi kalian sebutin saja berapa tahun. Yang ketiga, di mana Al-Quran diturunkan? Di mana Al-Quran diturunkan? Di mana Al-Quran diturunkan? Sudah? Belum. Ayo. Sudah ya? Yang keempat, Al-Quran diturunkan dalam waktu berapa lama? Dalam berapa waktu lama? Yang kelima, waktu berapa lama? Dalam waktu berapa lama? 5. Mengapa ayat Al-Quran 5. Berapa lama? Sudah? Sudah? Yang kelima, mengapa ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Mengapa ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Dan berangsur-angsur. Ya. Kalau sudah minta tolong. Ini kan ada kelompok ya. Jadi ini kan ada 5 soal. Jadi satu kelompok itu jadi kena semua ya membacakan soalnya sama jawabannya. Ini tulis lagi. Coba. Aku tulis jawaban. Bunda tunggu dalam waktu 2 menit lah. Deket-deketan. Sudah? Nah, ini jadi kita jawabnya satu kelompok nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4, nomor 5 sama-sama ya. Ya, dimulai dari yang cewek. Nomor 1. Nama sama itu ya, kelas. Perkenalkan, nama saya Desti Olivia, kelas 6 SD. Satu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, benar, betul sekali. Nomor 2. Nama sama kelasnya. Ya betul. Jadi Bunda jelasin dulu tahap-tahap itu kan ada 3 tahapan. Tahap pertama yaitu diturunkan di Lauhul Mahfuz atau secara sekaligus dalam arti bahwa Allah menetapkan keberadaannya di sana. Sebagaimana Allah menetapkan adanya segalanya sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah
23 tahun. Selanjutnya nomor 3, yang cewek. Ayo, nomor 3 di mana Al-Quran diturunkan. Nama sama kelas ya. Perkenalkan, nama saya Zaskia Natasha, SD 11 kelas 3. Mana Al-Quran diturunkan? Jawab 17 Ramadan. Nah, terima kasih. Jawabannya belum tepat ya. Bunda jelasin. Di mana Al-Quran diturunkan? Al-Quran itu diturunkan dimulai pada malam Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan. Lalu turun secara bertahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringnya. Jadi Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Nomor 4. Selanjutnya yang cowok. Nama sama kelas. Berdiri deh, berdiri. Ini zaman kau dan Ya udah kamu bacakan aja. Kenalkan, nama saya Adamo Prasetya, saya kelas 7 SMP dan saya akan bukan MTS. Ya, lanjut. Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu berapa lama? 1600 tahun. Ya, terima kasih. Wih, mantap. Jadi jawabannya itu selama 22 tahun, 22 bulan, dan 22 hari, atau bisa disebut dengan selama 23 tahun. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad itu berusia 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Nomor 5, Bunda cek ya. Nomor 5. Bunda pengen kelompok yang ini baik. Ini nomor 5. Karena bisa mungkin tidak Perkenalkan, nama saya Muhammad Maja, kelas 6 SD. 5. Mengapa ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Karena bertujuan meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih. Itu jawabannya sudah menuju benar ya. Jadi, mengapa ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Karena untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW. Sebab wahyu yang turun secara bertahap dan peristiwa tersebut, kondisi dan situasi yang mengiringnya tentu saja akan lebih kuat, menancap dan terkesan di hati sang penerima wahyu tersebut, yakni Rasulullah. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas? Nomor 3 itu jawabannya itu kan di mana Al-Quran diturunkan. Turunnya Al-Quran itu dimulai pada malam Lailatul Qadar atau di bulan Ramadan. Lalu turun secara bertahap-tahap sesuai dengan peristiwa yang mengiringnya, yaitu selama 23 tahun.